Nah, sekali lagi shalom, selamat malam untuk kita semua. Uh, Shalom. renungan firman Tuhan yang malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Uh, Temanya adalah ulurkan tanganmu bagi yang membutuhkan. Tema ini diangkat dari 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. Sebelumnya kita akan uh, membaca firman Tuhan bersama-sama dari 1 Timotius 3 ayat 5 sampai 16-nya. 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Nah, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Nah, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercelah. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang telah terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih mudah, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meletar dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena itu beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, baik teman-teman, sebelum kita melihat jauh dari ayat ini, uh, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari surat Timotius, 1 Timotius ini. Itu surat Timotius ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Surat ini ditulis untuk menuntun jemaat jemaat di gereja yang ada di Efesus, ya, agar menjadi komunitas yang penuh kasih Kristus dan bertumbuh dalam iman, ya. Kalau kita lihat dari teks di atas sebelum di 3 sampai 16, itu Paulus juga sedang mengajar atau menuliskan surat kepada orang tua dan anak gitu aja. Dan di sini fokus fokus ayat ini, sebenarnya Paulus ingin mengajak kita sebagai jemaat untuk bagaimana melihat orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari uh, jemaat atau pertolongan dari orang percaya. Dalam uh, ada 2 poin yang akan dibagikan. Yang pertama yaitu memiliki sikap hati yang peduli.
Rasul Paulus memberi perintah kepada jemaat untuk menghormati atau tidak mengabaikan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dalam dalam hal ini uh, janda, tetapi dalam konteks secara sosial janda-janda itu adalah orang-orang yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan ini. Kalau kita uh, kaitkan dalam konteks kita mahasiswa, itu bagaimana kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita memperhatikan teman-teman yang benar-benar uh, membutuhkan, bagaimana kita benar-benar melihat atau peduli terhadap orang-orang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Saya punya pengalaman pribadi mengenai hal ini, yaitu saya pernah tinggal di kosan tahun 2023. Waktu itu saya puasa, sedang doa puasa. Saya puasa karena memang waktu itu tidak ada beras, tidak ada apa namanya bahan makan. Saya hanya berdoa puasa aja gitu. Saya berdoa berdoa, akhirnya tiba-tiba dari gereja mereka datang tanpa saya tahu gitu. Tanpa saya tahu mereka memberikan saya bahan-bahan makan untuk saya makan gitu. Itu yang menjadi renungan saya secara pribadi. Ternyata kalau kita benar-benar hidup apa namanya bergantung pada Tuhan, uh, pasti orang-orang akan peduli gitu. Dan saya percaya bahwa apa namanya kita akan tergerak, kita akan memiliki sikap hati yang peduli terhadap orang-orang yang benar-benar bergantung pada Tuhan gitu. Jadi uh, satu hal penting yang uh, orang percaya harus miliki, kita mahasiswa harus miliki adalah memiliki sikap hati yang peduli terhadap sesama. Dalam hal ini mungkin materi, jika mungkin dalam hal ini materi belum cukup, uh, mungkin kita bisa membantu dalam hal apa namanya memberi makan atau apa namanya dalam hal macam teman yang tidak ada kendaraan kita bisa bantu untuk mengantarnya gitu dalam hal ini. Peduli dalam hal-hal kecil. Ya, baik. Pada poin yang kedua yaitu memberi, berhikmat dalam memberi. Ya, Rasul Paulus juga realistis. Ya. Tidak semua orang yang mengaku butuh benar-benar hidup dalam kebutuhan yang kudus. Ia mengingatkan bahwa jemaat harus berhikmat dalam menolong orang lain. Dalam hal ini ia menekankan juga bahwa menolong bukan hanya karena kita kasihan gitu, tetapi juga kita perlu membangun pemberian yang benar. Bagaimana pemberian yang kita berikan kepada orang itu tidak sia-sia gitu, melainkan berguna dan bermanfaat bagi orang tersebut. Ya, di kampus kita bisa bertemu banyak teman gitu. Ada teman yang apa namanya benar-benar kita ketika kita membantu, ia benar-benar memanfaatkan bantuan yang telah kita kasih gitu. Nah, kalau saya punya pengalaman pribadi juga, saya pernah berangkat liburan ke kampung saya ke Papua. Itu saya tinggalkan motor saya sama adik tingkat di asrama Papua. Nah, tetapi karena saya tidak memperhatikan, akhirnya saya kembali dari sana motor saya rusak gitu. Nah, itu sebabnya saya renungkan ini kembali. Ternyata sebagai orang percaya kita harus benar-benar berhikmat dalam dalam memberi karena latar belakang mahasiswa, teman-teman mahasiswa kita beda-beda. Kita perlu mengenal benar-benar teman yang kita mau beri. Kita perlu mengetahui latar belakang kehidupannya untuk kita memberi. Ya, karena jika kita memberi terus pemberian itu sia-sia, yaitu kita juga rugi seperti gitu. Ya, baik, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.